Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini bisa melanjutkan kembali membaca dan mengambil faedah dari kitab fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir pembahasan kita pada kesempatan yang lalu yaitu tentang ghosab. Tentang apa? Ghosab. Ghosab itu apa? Merampas. Ghosab itu merampas. Jadi menguasai harta atau milik orang lain dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil. Maka hukumnya apa itu? Haram, jelas, ya. Maka hukumnya adalah haram. Dan dia ketika bertobat, ya, ketika bertobat wajib apa? Mengembalikan. Jika masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya minta penghalalan, ya. Minta apa? Istihlal, penghalalan dari orang yang terdolimi atau yang digosok tadi, ya. Entah dia penghalalannya dengan apa cara, mengganti dengan yang semisal atau yang disepakati, ya kan, yang disepakati. Maka ketika dia bertobat wajib, karena apa? Syarat tobat kan apa? Kalau berkaitan dengan hak orang lain maka apa? Menyelesaikan tanggungannya dengan pihak lain yang bermasalah dengan dia, itu syarat tobat. Ya. Bahkan kalau ada apa? Barang yang digosok itu ada nilai pertambahannya, maka nilai pertambahannya itu apa? Menjadi milik yang memiliki barang yang digosok, ya, barang yang digosok. Dan jika terjadi kerusakan, maka dia wajib mengganti. Ya. Ta'adin au ghairu ta'adin. Dia melampaui batas di dalam penggunaan atau tidak. Kalau dia gosok aja sudah melampaui atas gitu kan. Maka kalau dia merusakkan wajib menggantinya. Itu kalau dia tobat. Lah nek tobat kan ya mesti bablas. Ya kan? Ya, jadi dia punya kewajiban mengembalikan itu apa? Tobat. Kalau enggak tobat mesti enggak mengembalikan. Ya. Kemudian ditutup oleh perkataan Syekh di sini. Waman intaqalat ilahil ainu minal ghasibi wa huwa alimun fahukmuhu hukmul ghasib. Apa artinya kemarin Mas Abdul Ghani? Apa itu? Waman intaqalat ilahil ainu minal ghasib wa huwa alimun fahukmuhu hukmul ghasib. Apa maksudnya? Apa Mas Miftah? Maksudnya itu? Pernah ada. Maka hukumnya sama dengan yang kalau dia tahu. Iya. Sama dengan yang jika apa? Barang yang hasil gosok tadi pindah kepemilikan kepada orang lain, sementara orang lain itu tahu kalau itu hasil gosopan itu kan, maka dia mendapatkan dosa seperti pelaku gosoknya, ya kan? Waman intaqalat alaihi al-ainu minal ghasib. Siapa saja yang berpindah kepada dia al-ain, apa al-ain?
barang yang digosok itu minal ghosib, dari penggosoknya, ya. Wa huwa, dan dia siapa? Dia siapa? Dia man. Dia yang apa? Menjadi pemilik kedua, ya kan? Yang apa? Menjadi penadah, bahasa apa? Bahasa ekstrimnya mungkin penadah ya. Ya, man itu kan penadahnya ya. Dan dia alimun, dia tahu kalau itu hasil gosopan, fahukmuhu hukmul ghosib. Maka hukumnya itu apa? Sama seperti hukum dia menggosok. Ya. Jelas ya? Dia dapat dosa seperti dia melakukan gosok. Ya. Nah, kalau tahu itu hasil gosokan bagaimana? Ya harusnya malah apa? Amar ma'ruf nahi munkar, apa? Dinasihati kalau memungkinkan. Kan itu kalau dia tahu itu hasil gosokan kan berarti ro'a mungkaran loh. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau dia punya kemampuan, misalnya gosok cuma anak kecil, kita ambil barangnya, terus kita tahu itu yang digosok sih ulang, kita kembalikan. Itu tidak boleh ya, itu haram. Itu. Jangan malah punya anak suka gosok malah dilem. Pinter le, ya semono iso golek duit. Nah, jadi sebagai orang tua ini harus apa ya? Harus perhatian ya. Jadi dia tidak ngasih duit, tidak ngasih uang saku. Kok tahu-tahu anaknya pulang bawa jajanan banyak, masih di kantongnya masih ada uang, ini harus tanya, kamu dapat uang dari mana? Gitu ya. Dikasih orang yang ngasih siapa? Gitu ya. Ayo tunjukkan siapa yang ngasih. Gitu ya. Jangan dimarahi dulu, pokoknya ditanya sampai dia ngaku betul-betul. Tapi kalau kita marahi mesti dia bohong terus. Ya dah, mesti dia bohong. Jangan langsung dimarahi, diajak ngobrol. Nah, kamu dapat dari mana? Gitu. Nah, dikasih yang benar, dikasih. Abi gak marah, coba yang ngasih siapa gitu ya. Nah, supaya dia ngaku ya kan. Enggak kok, saya ngambil di sana gitu ya. Dan nek wis ngaku dimarahi enggak? Ya jangan dimarahi dulu. Dia udah ngaku itu sudah dia maksudnya jujur gitu ya. Jujur itu perlu diapresiasi, tapi dia juga jangan dibiarkan, harus dinasihati. Nah, seperti itu. Jangan malah kok pinter meneh. Masyaallah, sesuk nah ya. Ya, jadi ketika melihat kemungkaran ya harus berusaha ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau dengan tangan enggak mampu, dengan kekuatan enggak mampu menimbulkan madarat, maka apa? Fa bi lisanihi, dinasihati. Ya, itu kan haram, enggak boleh gosok. Itu termasuk gosok. Loh, dia juga sukanya gosokin milik orang lain. Ya, itu kan batil, mosok kebatilan dibalas dengan kebatilan. Ya, dinasihati. Kalau dengan nasihat masih apa itu menimbulkan madarat yang lebih besar, maka apa? Fabi qalbihi, maka hatinya mengingkari. Ya, hatinya mengingkari itu sebagai sebuah kedzaliman, sebuah kemungkaran, wadzalika at'ahul iman. Maka itu adalah serendah-rendahnya keimanan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan terus kalau setelah itu terus kufur, itu enggak. Ya, itu ya terakhir pembahasan kita. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang dibahas tentang gosok, masalah gosok menggosok ini. Kalau bedanya sama mencuri gimana? Apa? Mencuri. Kalau mencuri bedanya tuh? Ya, kalau mencuri itu kan orangnya nggak tahu, yang punya ini nggak tahu. Pemilik hartanya nggak tahu. Itu mencuri. Kalau gosok ini merampas. Iya kan? Lebih condong ke merampas. Jadi merampas itu pelaku yang punya itu tahu kalau diambil, cuma karena posisi dia lemah, tak takut. Itu gosok. Jelas ya? Kalau mencuri itu
mengambilnya, ya itu caranya batil, cuman apa? Dengan diam-diam. Maka bedakan, definisikan istilah. Istilah itu menguasai dengan cara paksa ini. Nek mencuri itu kan yang punya nggak tahu, bahkan taunya itu udah lama tuh. Kok barang saya nggak ada, gitu kan? Baru tahu ya, baru tahu. Apa aku lalu leh doko? Kadang-kadang masih gitu tuh. Dicari dulu ke sana kemari. Perasaan nggak lupa naroknya itu kan? Nah, ternyata diambil orang, nyuri namanya. Ya, jadi gosip itu lebih apa? Ketika yang punya itu tahu barangnya diambil sama dia, gitu. Tapi dia nggak bisa berbuat apa karena dia takut, ya kan? Atau karena masalah yang lain sehingga dia mendiamkannya. Itu gosip. Kalau bisa kasus kebobolan tanah itu kan lama, terus dibuat suratnya, terus yang sayangnya kecil itu minta nggak ada. Jadi namanya minta nggak dikasih ya nggak apa-apa mas, ya kan minta. Lah guna aku cilimen guna mau bawa aku di 2 meter, ya nek dikai kan apa namanya minta. Jadi kalau ya dikai tapi yang memberi itu ada rasa itu. Saya sebenarnya itu ada rasa. Yang jelas kan kalau ketika sudah disahkan dikasih itu sudah sah, ya kan, sudah sah pindah milik dan itu tidak batil, tidak berdosa. Lah, adapun yang memberi kok orang ikhlas ya itu salah, kok beramal kok orang ikhlas ya salah ya. Ya kan? Ya tetap sah ya kan. Jadi misalnya jenengan ngasih saya uang 1 juta misalnya, jenengan rai kelas, sah nggak uang itu bagi saya? Sah. Iya kan? Kan sudah diberikan. Tapi jenengan masih sebenarnya itu ini pekewo masuk ya yang ustadz dijuluk meneh. Nah gitu. Mungkin ada intimidasi dengan tidak bersalah apa. Nah kalau ada intimidasi itu gosok, ya kan? Namanya diintimidasi, karena ini namanya dengan cara paksa, loh. Paksa dengan intelektual, dengan halus. Ya bisa, ya kan? Itu gosok. Tapi ketika orang itu yang memberikan itu dengan kerelaan dia, ya, walaupun apa itu mungkin dengan jalan yang apa itu tidak termasuk gosok, tapi mungkin apa itu khilaf, tipu muslihat gitu ya. Nah, ya. Tapi kalau seseorang ngasih, misalnya jenengan nyumbang, gampangnya nyumbang ya, jago, nyumbang. Lalu nyumbang apa lah, piye, di kayak tonjokan ini, orang nyumbang ya, oke, itu harta itu bagi si sahibul bait halal nggak? Ya halal, ya kan, sah. Secara akad itu sudah sah. Awal itu loh. Yang salah siapa? Yang nyumbang ini kok ikhlas apa? Salah dewe. Ya toh? Salahnya yang nyumbang itu kenapa enggak ikhlas? Ikhlas ya. Ya. Kalau pinjam tidak ngomong itu. Pinjam tidak ngomong. Kayak semacam senjata. Kalau itu bilangnya Mas Rian itu tak pakai Ustaz balik lagi. Ya itu sebenarnya enggak termasuk perkara ya, harus dijauhi itu ya. Sebagian ulama memasukkan itu termasuk kategori gosok tapi ringan gitu kan. Termasuk kategori gosok walaupun tidak bertujuan untuk memiliki. Ya kan? Kalau cuman itu kan tidak bertujuan untuk memiliki, nanti dikembalikan lagi gitu kan. Tetapi kalau misalnya di suatu daerah ya, di suatu daerah itu memang sudah uruf ya kan, seperti itu misalnya apa, cangkul di sawah gitu ya, sudah biasa apa namanya cangkul di sawah, siapa saja boleh minjem tanpa harus itu tidak apa-apa itu kalau ada muhakamah gitu ya. Jadi sudah kebiasaan uruf daerah setempat maka itu tidak masalah. Nah ya, kalau yang barangkali mungkin untuk sendal itu sudah suatu yang uruf ya, menjadi suatu hal yang biasa. Cuman misalnya tidak ada, misalnya ada orangnya kita pinjam pun boleh.
nggak ada juga nggak apa-apa. Ketika orang yang tahu pun, misalnya apa, kita pinjam tanpa bilang, seandainya dia tahu juga nggak marah ya. Maka seperti itu ya, menjadi kebiasaan, sudah menjadi apa, suatu hukum yang berlaku di masyarakat ya, tidak mengapa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, nanti kalau orang mikirnya seperti itu terus, ya nanti ya orang akan menyepelekan gitu ya. Contoh misalnya, saya mau keluar, sandal saya nggak ada, saya pakai sandalnya Pak Sugeng. Saya lama nggak balik kan, Pak Sugeng mau keluar ya, nggak ada sandal, pakai sandalnya Mas. Pian misalnya, kacau nanti, ya kan, kacau. Sehingga kalau bisa seperti itu dihindari. Wah. Untuk masalah nasi pondok, nasi menjual atau nasi itu kalau yang untuk takbilan itu diterima, kita lihat nggak datang. Ya secara asal kan makanan itu halal Mas. Secara asal makanan itu halal, tidak boleh kita mengatakan haram. Ya. Makanannya halal. Ya kita terima tidak masalah. Kita makan nggak apa-apa, itu halal. Cuman kalau di situ nanti timbul fitnah, nah kita yakin kalau kita terima timbul fitnah, ya kan, maka kita bisa menolak dengan cara yang halus. Ya, misal timbul fitnah ya bagaimana? Nanti justru banyak suara misalnya, wala, anu ya gelempangan aneh. Gitu. Tapi insya Allah rata-rata masyarakat jarang yang seperti itu. Biasanya jadi dari orang lain. Kalau dari yang memberi biasanya sudah namanya diberi kan niatnya cari pahala. Sudah selesai. Ya kan? Datang nggak datang pokoknya dikasih. Ya itu sedekah atau hadiah pokoknya dapat pahala. Niatnya biasanya orang yang ngasih gitu. Yang komen itu biasanya malah orang lain. Yang banyak komen itu. Ya kan? Yang banyak komen itu orang lain. Apalagi kalau misalnya ditolak nanti justru menimbulkan mafsadat besar ya, mending diterima. Wah. Cukup. Sekarang babul ariyah wal wadi'ah. Ariyah wal wadi'ah. Ariyah itu pinjaman, wadi'ah itu titipan. Ya. Keduanya ini ada kesamaannya, tapi juga ada bedanya gitu. Apa kesamaannya? Sama-sama barang amanah yang harus dijaga. Sama-sama barang yang perlu barang yang menjadi jaminan yang perlu dijaga, tidak boleh sia-siakan, harus betul-betul dijaga karena amanah. Tapi bedanya nanti apa? Kalau ariyah itu ya namanya dia pinjam, berarti kan untuk suatu hal manfaat, untuk diambil manfaatnya, untuk digunakan manfaatnya. Tapi kalau wadiah itu tidak memang sekedar titip untuk dijaga itu kan. Ya, dan wadiah dia tidak boleh memanfaatkan kecuali apa? Dari persetujuan yang memiliki. Maka biasanya bank ya, pihak bank yang ada transaksi wadiah itu di awal sudah apa? Sudah menjelaskan ya, kami siap menampung titipan wadiah, tapi nanti kami bebas akan mengelola uang itu untuk kita kembangkan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Itu sudah di awal ada, kita tanda tangan. Karena kalau tidak seperti itu nanti pihak bank untuk gaji karyawan operasional dari mana? Kalau tidak mengambil dari uang itu sebagai usaha yang bisa menghasilkan uang gitu. Maka boleh memanfaatkan tapi dengan persetujuan ya, gitu. Walaupun di dalam meminjam itu kan juga perlu persetujuan, tapi kan namanya akadnya meminjam itu kan mesti orang sudah paham mau digunakan, mungkin lah minjam ora diguna nih. Aku nyilih duitmu 1 juta, lha ngopo? Bertak hidup bulan nih. Kan tidak mungkin. Ya kan mesti digunakan. Ya, saya minjam motormu, apa? Ya tak betaken ngono, kan tidak mungkin.
mesti mau dimanfaatkan. Ya. Baik. Ada beberapa hukum berkaitan dengan ariyah dan wadi'ah ini yang dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Dibaca Mas Rahmat. Buat saya tadi. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah, babul ariyati wal wadi'ati wa hiya ibahatul manafi'i wa hiya ibahatul manafi'i wa hiya mustahabbatun fil ma'rufi. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Terus Wa in syarata wa in syurita domanuha dominaha wa in ta'adda au farata fiha dominaha wa illa fala wa man udi'a wadi'atan fa alaihi hifdhuha fi hirzi misliha wala yantafi'u biha bi ghairi izni rabbiha. Jazakallahu khairan. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, al-ariyah wal wadi'ah, ya, dua-duanya ini ibahatul manafi'i. Ini ariyah, ya. Ariyah yang pertama ini ariyah, wa hiya ibahatul manafi'i. Membolehkan untuk mengambil manfaat-manfaat dari suatu barang. Jadi membolehkan untuk mengambil manfaat dari sesuatu barang. Wa ya mustahabbatun fil ma'ruf. Dan hukumnya apa? Sunnah, bukan hanya mubah, bukan hanya boleh, tapi apa? Disunahkan fil ma'ruf pada perkara-perkara yang baik. Ini minjami sesuatu pada sesuatu untuk kebaikan, hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan. Misalnya apa? Minjamin orang untuk minjamin sendal untuk wudu, nah itu kan disunahkan. Meminjami orang ketika memang dalam kebutuhan yang mendesak, ya kan? Pinjamin uang misalnya, itu sunnah, dapat pahala. Kalau mubah kan tidak dapat pahala. Tapi kalau mustahabah dia dapat pahala. Maka hukumnya apa ini? Al-ariyah itu dapat pahala. Termasuk wadi'ah ini kalau diterima, ini amanah berat, maka dia juga dapat pahala. Qala sallallahu kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan yang baik, ya, setiap perbuatan yang baik itu adalah merupakan sedekah kalau dia mengerjakannya dengan ikhlas. Ya. Maka ketika seseorang itu menghutangi kepada orang lain itu ikhlas, maka juga dihitung sedekah. Ya, termasuk sedekah. Jelas ya? Wa in syurita domanuha, dan jika disyaratkan domanuha untuk menanggungnya, dominaha, maka dia hendaknya menanggungnya. Nah, di sini menunjukkan apa ikhwas sekalian? Menurut Syekh Sa'di, hukum asal barang yang dipinjam itu bagi sang peminjam itu secara hukum asal tidak ada jaminan, tidak ada tanggungan itu. Misalnya terjadi kerusakan, secara asal tidak mengganti. Itu menurut saya. Sehingga lah kapan dia mendapat
tanggungan untuk mengganti dan menjamin ketika ada syarat dari pihak peminjam. Kamu boleh minjem mobil saya, tapi nanti kalau rusak ini dan itu ya jadi tanggungan kamu ya. Siap nggak? Siap. Nah, itu dari itu apa disyaratkan. Tapi Syekh Jibril menjelaskan yang benar apa? Asalnya itu justru apa? Asalnya itu menanggung gitu loh. Asalnya itu justru menanggung. Jadi seandainya tidak ada qaul dari yang punya, tidak ada apa? Ucapan dari yang punya, kok dia mengerusakkan, ya maka dia kewajiban untuk mengganti. Kecuali justru yang punya menggugurkan kewajiban dia untuk jamin itu tadi. Jelas ya? Tapi kalau dari ungkapan saya ini, idza surita dhamanuha dhamina. Jika disyaratkan dia menjamin dan menanggung barang pinjaman itu, maka dia menanggung. Tapi kalau tidak disyaratkan berarti tidak ada tanggungan. Berarti hukum asalnya apa? Kalau butuh syarat berarti hukum asalnya tidak nanggung. Ya dah? Ya, hukum asalnya tidak nanggung. Berarti kalau tidak ada ungkapan, tidak ada qaul dari yang punya, sileh kayak pinjam motormu wis banen. Nah, itu saja. Menurut saya saat dia Pak, dia berarti hukum asalnya ya tidak nanggung. Jelas ya. Jadi kalau rusak ya jadi tanggung jawabnya yang punya motor. Jelas. Jadi tapi menurut secara umum di masalah itu harus berarti itu sama hukum yang dari saya tadi kuat mana? Dari hukum pur sama hukum secara asal. Ya jumhur mengatakan asalnya ya kan. Kata Syekh Jibril juga yang sahih yang betul itu hukum asalnya itu nanggung. Ya kan? Justru hukum asalnya itu nanggung. Itu ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi itu meminjam apa? Baju perangnya orang Yahudi gitu kan. Nah, terus Nabi bilang, ini gimana? Kamu pinjamnya, wahai Muhammad itu? Iya. Dan saya menjamin gitu ya. Jadi al-ariyatu matmunatun. Pinjaman itu yang menjadi tanggungan saya. Itu langsung qaulnya Nabi gitu loh. Nah, dari situ menunjukkan apa? Bahwa asal daripada pinjaman itu tidak ada ucapan pun ya nanggung gitu. Justru apa? Yang harus disyaratkan itu apa? Pengguguran kewajiban nanggung itu loh. Itu harus ada qaul dari pemiliknya itu. Kalau pemiliknya tidak ada qaul, ya wis berarti kan kewajiban kepada asalnya apa? Wajib menanggung. Jelas ya? Tapi kalau saya di sini lebih menguatkan yang itu. Pendapatnya saya Abdurrahman Al-Sa'di di sini menguatkan bahwa asal peminjam itu tidak nanggung, kecuali apa? Yang pemiliknya memberikan syarat. Ya itu. Berarti asalnya enggak itu. Tapi yang sahih kata Syekh Jibril itu dan itu uruf kita ya kan. Uruf kita itu ya nanggung. Jadi tidak walaupun yang punya itu tidak menyampaikan, tapi ya jenenge wong nyilih. Ya jenenge kok nyilih ya nggone dhewe nek rusake kan ya. Ndandake ya ngene ngene iya itu. Jadi logika berpikirnya kan seperti itu. Ya. Terus paham ya maksudnya wa idza syurita dhamanuha dominaha. Domina itu fi'il madhi ya. Jika disyaratkan pada dirinya menanggung barang pinjaman tadi, maka dia siapa? Sang peminjam wajib menanggungnya. Dominah itu apa? Menanggungnya, wajib menanggungnya. Wa in ta'adda aw farrata fiha. Dan jika dia berlebihan di dalam menggunakan, ta'adda itu berlebihan, Aufarroto atau meremehkan di dalam merawatnya. Jadi tak ada itu biasanya apa? Di dalam penggunaan. Farroto itu di dalam perawatan. Jadi di dalam penyimpanan, perawatan itu meremehkan. Ya boleh ngarepan ra dikunci ya gitu.
Itu namanya farrata. Di dalam barang pinjaman itu dominaha, dia menanggung, wajib menanggungnya. Ya, wajib menanggungnya. Ya, ini maksudnya apa? Ini disyaratkan atau tidak disyaratkan? Ya, pokoknya disyaratkan atau tidak disyaratkan. Kalau dia ta'addi berlebih-lebihan, ya, atau meremehkan di dalam perawatan, maka pokoknya nanggung. Misalnya apa? Dia mau safar kok nggak tidur, ya kan? Dalam kondisi dia seharian nggak tidur, malamnya juga begadang, terus habis itu nyopir gitu kan. Berarti kan memang nggak ada persiapan, habis itu nabrak misalnya karena ngantuk. Itu namanya apa? Ta'addi dan apa itu farrata, meremehkan. Ya, maka itu terjadi kesalahan. Maka itu nanggung. Disyaratkan atau tidak disyaratkan? Kalau ta'addi, wa illa fala, jika tidak ada ta'addi atau farrata tadi, maka tidak menanggung. Itu kalau kata saya. Jelas ya? Tapi kalau pendapat yang sahih, ya, pendapat yang sahih apa? Tidak disyarat pun secara asal apa? Menanggung dia, menanggung kerusakan dari barang yang dia pinjam. Ya. Waman udia, dan barang siapa yang dititipi, udia dititipi, wadiatan sebuah titipan, fa'alaihi maka wajib baginya hifdzuha, menjaganya fi hirzi misliha, di tempat penyimpanan yang seperti selayaknya, yang selayaknya itu. Misalnya apa? Kalau dititipi duit kan ya mesti diadai nek banyak kan, biasanya diadai kotak atau peti ya, dimasuki ke lemari, kunci ya, itu ya layaknya dia nyimpen duit bagaimana itu. Dititipi motor ya, nah, biasanya kalau dia nyimpen motor mana ya di rumah ya kan, kemudian juga taruh di tempat aman ya. Pokoknya seperti itu. Jadi dia wajib menjaga barang titipan itu sebagaimana layaknya. Itu maksudnya khirzi itu apa? Khirzi itu kan bungkus. Ya, pada bungkus yang semisalnya, maksudnya apa? Biasanya itu dia itu dibungkus pakai apa gitu. Maka ketika diamanai ya harus dia perlakukan barang itu seperti semula itu. Ya, seperti apa? Kalau misalnya dia nggak mampu ya jangan terima wadiah, jangan terima titipan. Ya gitu. Atau kalau misalnya terpaksa sekali dia mendesak ya harus diminta persetujuan. Ya, misalnya apa? Saya titip mobil ya tapi nggonku ora enak ini. Enenge kebunan sor pring-pring ngono kuwi gelem ora, nek gelem ya kok ngono. Tapi aku ora jamin yo nek di omah ula anu ya mbok, kira-kira tikus aku ya ora tanggung. Wis ora apa-apa, timbane eneng nggonku ya wis. Malah bahaya, segini-gini weh. Kalau seperti itu sudah ada kesepakatan seperti itu kan, maka apa? Itu tidak ada tanggungan yang seperti itu. Apalagi kalau berbayar harus tanggung jawab penuh itu, ya kan? Iya, tanggung jawab penuh kan ya. Gimana? Maksudnya? Ada dosanya barang tidak bertanggung jawab. Jadi tanggungan pemerintah. Jadi kalau selama dia dia yang wadiah ya, dia tidak ta'adi dan tidak farrata tadi, tidak berlebihan dan tidak melalaikan, maka dia tidak mengganti. Kalau misalnya hilang ya, dia tidak mengganti. Ya. Tapi kalau misalnya dia kong kaling kong, dalam artian apa? Berkomplotan ya, kong kaling kong. Berkomplotan dengan orang lain untuk ngambil barang itu untuk bagi hasil,
Ya Allah Maha tahu dengan apa yang di dalam hatinya itu. Ya. Gitu. Tapi secara asal kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin kemudian apa? Hilang, maka secara asal dia tidak berkewajiban untuk mengganti. Itu. Kita hilang itu. Parkir sudah disediakan parkir. Kalau hilang helmnya kita tutup parkir atau enggak? Ya tergantung kesepakatan awal ya. Biasanya kan tukang parkir itu mereka sudah apa? Barang-barang bawaan selain motor tanggung jawab pemilik. Ya gitu kan. Ya kita kan berarti kan mengikuti syarat mereka. Ya kita nggak boleh nuntut. Nah, ya. Ya barang-barang berharga harap di. Lagi motornya berharga ya. Tapi kan nggak mungkin dibawa di titik parkiran itu. Gitu. Wallah. Terus wala yang tabi'u biha, wala yang tabi'u biha, tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan itu bighairi idni rabbiha, tanpa izin pemiliknya. Jadi kalau dititipi motor boleh memakai asal diizinkan. Berarti nanti masuknya aria. Kalau sudah pinjem toh nanti aria. Ya sana wadiah, tapi karena dia izin untuk pakai berarti jadi aria. Itu bar disimpan meneh jadi wadiah meneh. Lah ya. Seperti itu. Selesai babul ariyah dan wadiah. Bab berikutnya itu adalah syuf'ah. Ini sholat di masjid luar atau sini? Ini ya. Kita selesaikan syuf'ah ya. Dibaca Mas Rian. Bismillah, babus suf'ati. Wahya istiqaqul insani intaza'u hasatun intiza'a hissati syarikihi min yadi minal man intaqalat ilaihi bibai'i wa nahwihi wa hiya khosatun fil ayqari alladhi lam yuqassam li hadisi Jabir radhiyallahu anhu qadin nabi sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati fi kulli malam yuqassamu fa idza waqa'at hududu wa surifat turuku fala suf'ata ya. Muttafaqun alaih. Bab syuf'ah. Syuf'ah apa syuf'ah? Syuf'ah adalah istihqaqul insan, hak seseorang. Istiqaqul insan, hak seseorang, intiza'a, untuk mengambil hissati, bagian syarikihi, bagian sekutunya, sekutu dia, min, dari yadi, tangannya, man, orang yang intaqalat ilaihi, dari tangannya orang yang sudah mengambil alih barang pemilik sekutunya tadi, dibaiin, dengan jual beli, wanawi, atau yang lainnya. Waya khasatun, dan dia itu khusus fil akari, pada benda-benda yang tidak bergerak, tidak bisa pindah. Alladzi lam yuqassam,
yang belum dibagi. Ya, berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat Jabir, qadhan Nabi SAW bisyuf'ah. Rasulullah menetapkan pada syuf'ah itu fi kulli ma lam yuqassam, yaitu pada apa saja yang belum dibagi. Berarti kalau sudah dibagi tidak ada hak syuf'ah. Jadi syuf'ah itu hak. Wa idza waqa'atil hududu, dan jika sudah ada batas-batasnya, wasurifatit turuq, dan sudah diberi jalan-jalan pembatas, fala syuf'ata, maka tidak ada hak syuf'ah. Apa maksudnya ini ikhwah? Contohnya gini, ada seorang ayah atau orang tua meninggal, kemudian meninggalkan sebidang tanah luasnya 1000 meter. Ya, dia punya ahli waris 3, maka 3 orang itu berserikat pada tanah 1000 meter, atau anaknya 2 biar gampang, anaknya 2, maka 2 anaknya ini berserikat pada tanah 1000 meter. Jadi tanah 1000 meter itu menjadi ahli warisnya 2 tadi. Misalnya katakanlah dapat separuh-separuh, berarti yang 500 meter untuk si A, 500 meter untuk si B. Selama belum dibagi batas-batasnya, maka ada hak syuf'ah. Nah, hak syuf'ah itu contohnya bagaimana? Seandainya gini, antara si A dan si B ini kan berserikat menjadi pemilik tanah 1000 meter tadi.